saya gitu ya, sebagai woman powerful, tapi at the same time bahasanya mungkin manja gitu ya. Iya. Berangkat bareng suami, manja gitu kan, dianterin. Terkadang berpikir gitu ya saya, gimana kalau suatu saat nanti nggak ada pasangan hidup gitu. Kita tetap harus ya bergantung pada Allah. Orang tahu ya itu hadis atau bukan, tapi di situ diperingatkan bahwa bahasanya laki-laki itu seperti matahari, kemudian perempuan itu seperti bulan, dan di saat mataharinya sedang turun, disitulah bulannya bersinar. Kemudian anak-anak adalah seperti bintang gitu. Tapi emang ketulusan perempuan untuk protecting the environment, melindungi bumi kita itu bisa Rima rasakan di seluruh dunia gitu. Jadi di Rima Ginanjar kita berfokus pada solusi zero carbon. We want to make a better world for the future generations. Kita mau menyelamatkan bumi kita yang menjadi rahmatan lil alamin. Hai Karima, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan ada coach kita, Coach Niavia nih. Gimana Coach Nia kabarnya? Alhamdulillah, sangat bersyukur Aisyah. Thank you ya. Yes. Bener, kita bersyukur banget hari ini karena ini sebenarnya pertemuannya tidak disengaja ya, pertamanya. Pertama gimana Karima ketemu ya kita di lantai 12. Di lantai 12. Dan padahal udah lama kenalnya, tapi belum pernah ngobrol banyak. Gimana Karima? Jadi udah sekian lama ya kita kerja di satu gedung di 165, tapi entah kenapa kita baru in touch, baru 2 minggu lalu ya kira-kira kita follow-followan. Kemudian baru minggu lalu kita ketemu gitu di lantai 12 yang selama ini jarang banget ya kita ketemu. Jarang banget di sini ketemunya. Iya, di lantai 12. Lebih sering ketemu di mana? Di Malah luar kota. terkadang di airport, terus terkadang di Bandung, di Bali waktu itu. Oh ya di Bali, di airport di Bali. Yes, dan Karima itu sekarang lagi build business di Rima Ginanjar Green Architect ya. Boleh dikasih tahu sedikit nggak Karima tentang itu? Ya, jadi di Rima Ginanjar kita berfokus pada solusi zero carbon. We want to make a better world for the future generations. Kita mau menyelamatkan bumi kita yang menjadi rahmatan lil alamin. Wow. Dan itu udah berapa lama Karima berjalannya? Jadi aku udah hampir 2 tahun menjalani bisnis ini. Jadi seumur anak saya yang hampir 2 tahun juga. Jadi pas waktu hamil, itu saya mulai juga aktif edukasi lewat sosial media dulu. Nah, disitulah akhirnya kita build branding kita dan punya solusi-solusi lainnya gitu selain arsitektur. Oke, wow. Dan ini kenapa kita mau bahas tentang feminine energy dan feminine leadership ya, coachnya? Karena tadi banyak banget Karima bilang di Rima Ginanjar menjadi leadernya kan, Karima gitu. Coachnya juga menjadi leader di Miracle Woman gitu. Banyak banget community-nya yang juga coachnya pimpin gitu. So, boleh nggak dikasih tahu? Mungkin coachnya dulu gitu. Gimana sih? Mungkin kan kalau kita lihat feminine leadership di tengah dunia yang kebanyakan tuh leadernya tuh laki-laki gitu. Gimana feminine leadership bisa mewarnai sih di dunia kepemimpinan? Oke, sebelum masuk ke feminine leadership, kita mau kenalan dulu sama yang namanya feminine energy. Karena feminine leadership itu kan terbentuknya dari energi seseorang yang memiliki sisi feminin yang sangat kuat. Nah, ini nih ya, kita mau ngobrol bareng nih di sebelah saya, ini kuat banget sisi femininnya, gitu ya, Masya Allah. Jadi feminine energy itu adalah seseorang yang punya kepribadian lembut, ya. Kamu ngecek ya diri kamu ya, lembut, kemudian penyayang, kemudian dia sabar, tenang, namun dalam waktu tertentu dia bisa jadi sangat strong, gitu. Itu kurang lebih. Dan yang menggerakkannya adalah kasih sayang dan intuisi. Itu feminine energy. Ya, dia pakainya feeling, pakainya intuition. Nah, dari situ baru deh tuh nanti kita bisa tarik tuh ke feminine leadership itu. Oke. Mau konfirmasi dulu nih sama Rima. Rima ngerasa nggak punya sisi yang tadi saya sebutin itu? Iya, ngerasa banget sih Coach. Jadi di saat memang saat-saat tertentu gitu, saat aku ada keinginan sesuatu atau harus menjadikan hal itu realita gitu. Di situ
bahasanya mungkin masculine energy ya? Berarti Ya, masculine ada energy sisi mungkin masculine ada energy. sisi masculine energy yang keluar gitu. Tapi entah itu ada cerita waktu dulu, entah itu dengan menulis surat atau menyampaikan pendapat dan ya pasti dengan sopan santun, tetapi nggak takut gitu rasanya, nggak takut dengan siapapun yang kita hadapi, mau mungkin senior atau pengalamannya yang luar biasa, tapi kita mungkin dengan itu ya feminine energy tadi, jadi berani aja gitu. Yang menggerakkan apa menurut Ya Rima? hati sih. Yes, itu feminine energy. Intuition, hatinya, yang akhirnya bergerak menciptakan sebuah reality dan menjadi kenyataan. Gimana sih perasaan Rima ketika hari-hari Rima itu dijalani dengan feminine energy itu? Sampai akhirnya Rima ada gitu di titik Rima yang saat ini. Memang hari-harinya Rima pastinya kayak penuh kasih sayang, apalagi punya anak. Jadi pasti nomor 1 itu fokus adalah di anak, priority-nya Rima gitu. Tapi satu sisi lain karena punya bisnis, pastinya harus memikirkan banyak hal juga dan ada bahasanya tim yang harus di-manage, yang harus diarahkan. Di satu sisi lain, bisnisnya kan kebetulan saya dan Mas Reza ya, suami, kita bisnis bareng gitu. Jadi ada rasa juga kita saya gitu ya, sebagai woman powerful, tapi at the same time bahasanya mungkin manja gitu ya. Berangkat bareng suami, manja gitu kan, dianterin. Tapi ketika nyampe kantor, udah kita do our best, kemudian ya berusaha mendirect tim gitu agar mengikuti apa visi perusahaan kita gitu, dengan zero carbon, bagaimana dengan arsitektur atau itu edukasi, training gitu ya, bagaimana bisa kita berkolaborasi untuk membantu Indonesia mencapai zero carbon di tahun 2045, 2050 gitu. Dan Rima menikmati itu. Betul, menikmati sekali, fulfilling work gitu, jadi dan sangat enjoy. Terkadang berpikir gitu ya saya, gimana kalau suatu saat nanti nggak ada pasangan hidup gitu. Itu kayak sesuatu yang menakutkan gitu. Untuk Rima ya. Apa yang membuat Rima takut ketika Rima membayangkan nggak ada pasangan hidup? Kayak dengan pasangan hidup itu kan kita saling membantu. Di satu sisi lain feminim, mungkin apakah itu mungkin sisi feminim yang kayak bergantung pada orang lain, tapi kita juga harus tahu suatu saat, maksudnya dalam Islam kita nggak boleh bergantung pada manusia gitu. Yes. Kita tetap harus ya bergantung pada Allah. Dan gurunya Rima dulu waktu kuliah pernah ngasih tahu gitu ke Rima bahwa jangan pernah seutuhnya atau 100% bersandar kepada manusia, karena mereka bisa saja mengecewakan kita kapanpun gitu. Tapi satu sisi lain kita tahu hal itu dalam Islam, tapi satu sisi kita ada mungkin tendensinya saya gitu untuk memang bersandar pada seseorang. Tapi mungkin kadang saya berpikir sendiri lagi, kita memang sebagai manusia memang makhluk sosial kan, kita memang perlu bantuan orang dan kita nggak bisa sendiri gitu. Walaupun banyak sekarang di sosial media yang berbicara tentang bagaimana kita harus independen, tinggal di rumah sendiri gitu. Padahal bisa-bisa lama-kelamaan kita jadi kayak kewalahan sendiri dengan tidak ada bantuan keluarga, mungkin kita mau sendiri, mau semuanya sendiri. Akhirnya kita sendiri bisa kewalahan gitu. Bener ya, ini mungkin kayak sebuah cerminan nih untuk perempuan-perempuan yang maskulin. Ya, Aisyah sendiri ngerasa kayak gimana ketika mendengar dari sisi feminin ya? Kalau saya ngerasa relate apa yang Rima sampaikan memang betul, as a woman kita tetap perlukan seseorang untuk bersandar.
sekuat apapun wanita di luar sana nih ya, ini saya lagi ngobrol sama teman-teman juga yang lagi denger ini. Pasti kalau pulang maunya ada tempat untuk gitu loh, manja gitu ya. Dan mau ada yang nanyain, "Udah makan atau belum?" Mau ada yang ngerangkulin atau melukin ketika lagi capek gitu. Dan mau ada yang dengerin cerita kalau pulang dari kantor tuh atau dari manapun, biasanya kan perempuan masih banyak nih kata-katanya gitu. Sementara kalau laki-laki kan cuman gimana sih? Iya gitu. Tapi si perempuan ini masih pengen gitu ada tempat itu. Ya, itu sisi perempuan. Ya, itu sisi feminin yang memang diperlukan oleh wanita. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu ada dalam diri kita sebagai wanita. Seindependen apapun dia. Gimana Aisyah? Aku ngerasain sih kalau misalnya kalau aku kan agak-agak masculine gitu kan. Jadi aku ngerasa kalau ask for support itu sangat susah. Yes. Kalau nyari bantuan tuh sangat susah karena itu kayak ngebuka image aku yang independen yang nggak butuh bantuan gitu. Tapi itu kalau menurut aku juga karena role model aku sering ngelihatnya adalah wanita-wanita yang aku ngelihatnya mereka nggak butuh bantuan gitu. Jadi aku ngerasa oke, berarti as a woman juga gitu ya, nggak harus butuh bantuan laki-laki gitu. Makanya pas aku kenal Coach Nia gitu kan, oh ternyata kayak gini ya wanita gitu. So kalau menurut aku pasti ada di setiap wanita kan feminine energinya itu pasti ada kan. Tapi nggak tahu kadarnya seberapa. Mungkin ada yang lebih di femininnya, ada yang lebih di masculine-nya. Nah, kalau aku ngerasain di sisi masculine-nya lebih tinggi gitu daripada yang feminine. Makanya pas aku dengar ceritanya Karima, ceritanya Coach Nia gitu bahwa ya nggak apa-apa loh ask for support gitu. Nggak apa-apa loh kalau misalnya kita butuh tempat untuk bersandar gitu kan. Iya, itu nggak bikin kita jadi lemah juga Betul, gitu. ya betul. Itu sih yang dari sisi aku dapetin. Rina sendiri, tanggapannya gimana dengan wanita-wanita yang ngerasa bisa sendiri, ngerasa apa-apa tuh oke, semuanya bisa di-handle? Mungkin pertama-tama Rima pengen cerita kegalauannya Rima beberapa bulan ini ya. Tentang leadership di perusahaan gitu. Karena pastinya belakangan ini Rima juga sudah banyak jadi pembawa acara ya atau mengisi seminar, mengedukasi gitu. Yang pasti harus berbicara dengan clear dan jelas dan tegas, mungkin dan juga bagaimana bisa menjadi pembicara yang interesting gitu. Pasti ketemu banyak orang yang udah sangat well established lah di bidangnya. Pasti kayak trainer-trainer ESQ, trainer-trainernya Bapak di ESQ dengan semua powerful-nya gitu kan, lompat-lompat gitu di training. Dan Rima nggak pernah jadi orang yang seperti itu dari kecil gitu. Lebih kalem, walaupun kakaknya cowok-cowok, mainnya tembak-tembakan, ditembak gitu. Rima tetap main Barbie, tetap main yang sangat permainan-permainan yang sangat feminim lah gitu. Dan belakangan dapat masukan, ayo belajar coba sama coach siapa gitu kan. Dan itu ada di to-do list-nya Rima gitu kan. Ada di to-do list aku, harus ketemu ini untuk belajar public speaking. Tapi terus aja ngundur berbulan-bulan gitu. Mungkin ada sesuatu yang kayak ngeganjel juga ya di hati, memangnya apakah Rima mau menjadi orang seperti itu? Karena kan pastinya banyak juga speaker di luar sana yang feminim gitu. Mungkin karena itu Rima mengundur-mundur dulu nih. Dan sampai 2 bulan lalu, Coach Nia, 2 bulan lalu Rima ketemu di Instagram ada wanita namanya Sina. Dia ngomongin tentang feminine leadership atau feminine energy. Dia ngomongin feminine energy. Kayak begitu ngelihat akunnya dia Rima langsung follow gitu. Karena selama ini Rima kalau ngelihat orang di Instagram itu biasanya jarang banget langsung follow kalau belum relate, belum ngerasa itu bisa memberi impact positif pada kita gitu. Ini langsung follow karena ini relate banget hal yang aku lagi galauin sekarang gitu. Tentang feminine leadership, ternyata kita sebagai perempuan bisa
apa sih apa ya, femininity femininity kita ternyata bisa kita pancarkan aja, jangan disembunyikan, dan itu bisa ternyata attract banyak orang. Nah di situ begitu saya lihat akunnya, jadi kepikiran gitu akun-akun Instagram yang lain kayak Paris Hilton lah yang sudah sangat lama ya, dia dengan pinkinya dia bisa attract perempuan atau laki-laki seneng aja gitu dengan dia, karena mungkin dia menjadi dirinya dia dan genuine gitu to herself gitu. Ada juga sekarang Nora Aziza, tahu nggak Nora Aziza? Dia dengan cookingnya dia, kok bisa ya dia dengan ngomong nyantai yang lembut kayak agak suaranya kecil, tapi orang mau dengerin dan banyak yang nge-follow sampai ya viral lah dengan dia apa adanya, jadi wanita yang memasak dan suaranya nggak harus lantang ternyata untuk menjadi viral di sosial media gitu. Karena saya sendiri kan juga di sosial media udah aktif gitu ya, dan pastinya terus mencari strategi gimana bisa impact-nya lebih besar dan bahasanya harus gimana orang banyak lihat atau viral gitu bahasanya. Sampai Rima follow salah satu selebgram di Indonesia yang biasanya emang nggak follow selebgram nih coach, karena takut jadi konsumtif. Jadi akhirnya Rima follow karena mau belajar bagaimana dia menghook orang gitu. Di situ Rima analisa, oh mungkin harus Nora, desainnya harus colorful, terus harus membara-bara gitu, berapi-api gitu kan editannya. Terus? Dan ketika Rima ketemu akun tentang feminine energy itu, akhirnya nggak lama Rima unfollow yang selebgram itu, karena Rima aku percaya bahwa aku bisa menjadi diri aku sendiri dan aku mau mencari ya apa yang aku suka, apa yang aku comfortable, tapi tetap continue to improve myself gitu coach. Dan akhirnya ketemu kan coach Nia, dan nggak jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh, saya ngobrol sama orang yang dia di Jerman kayaknya. Sampai sempat Zoom meeting juga. Karena saking interestednya dengan feminine energy. Tapi pasti terlalu jauh, dan there's cost, dan everything. Ternyata ada coach Nia yang kayak cuma di satu menara, tinggal ke lantai 24. Atau dimanapun bisa ketemu sebenarnya. Dimanapun bisa ketemu. Kayak kemana aja sih coach Nia selama ini? Bener ya. Kayak terus makanya kan kemarin kita ketemu di lantai 12, coach, kok kita baru sekarang sih ketemu. Match. Ya coachnya bilang situ, ya mungkin kita baru sama gitu, energinya baru frekuensi. Betul. Jadi saat Rima mencari jati diri yang baru, terus improve diri kita, akhirnya ketemu coachnya mungkin bisa menjadi jawaban untuk membantu leadership Rima di perusahaan. Ini saya experience banget, saya ngerasain banget Rima ini sangat tulus ya, kerasa banget gitu ke hati saya. Dan ini diri Rima, ini yang diperlukan, feminine energy kayak gini yang diperlukan untuk disebarin gitu, dirasain ketulusannya gitu. Dan benar, cukup dari jadi diri kamu aja yang kayak gini, tapi pastinya terus upgrade. Sisi masculine energy pasti akan tetap muncul untuk reach impian kamu. Ya kan teman-teman yang mungkin ngerasa kayak feminine tuh kayak menye-menye gitu, kayak gimana sih ya gitu ya. Kayak kesannya tuh kayak nggak diperhitungkan lah untuk jadi leader. Ya hati-hati dengan pandangan itu teman-teman. Karena kita aja nih saat ini kan kita ditopang sama bumi ya. Bumi, kenapa namanya Ibu Pertiwi Aisyah? Coba Aisyah tahu nih yang ini nih ya. Kenapa namanya Ibu Pertiwi? Karena yang menopang ini kan bumi gitu. Bayangin bumi itu kan nurturing. Itu kata-kata yang saya capture dari Rima ketika waktu kita ketemu Mesh. Kan ini nurturing ya coach, yes. Dan bayangin kalau feminine energy ini dalam diri seorang wanita nggak hidup, kayak gimana coba jadinya? Jadi keras banget, jadi tegas banget, jadi menakutkan dunia ini kalau nggak ada feminine energy yang muncul gitu, yang nggak sengaja kita hidupkan. Dan setiap wanita sayang, itu pasti akan menemukan sisi feminine energinya dimanapun dalam fase hidupnya dia. Dia pasti akan cari karena itu fitrah ya. Tapi as a leader, pasti kita akan belajar juga, ada waktunya akan belajar juga untuk mengisi dengan masculine energy itu dengan ketegasan,
kemudian mengambil keputusan, itu secara natural juga kalau sudah diamanahkan pasti akan dapet tuh, gitu. Itu sih, jadi ngerasa banget bahwa saya ngerasain banget Rima tuh jadi diri Rima sendiri dan ya udah cukup jadi diri Rima yang kayak gini dengan terus upgrade diri kamu dan kamu ikutin intuisi kan. Selama ini itu yang buat Rima terus jalan. Itu feminine energy teman-teman. Ketika kita ngerasa intuisi kita mau kemana, ya ikutin aja deh. Nanti akan ketemu jalannya. Sama dengan pertemuan saya dan Rima yang sama sekali tidak disengaja, tapi saat itu Rima langsung meluk dan langsung nangis gitu. Kenapa ini nangis gitu kan? Kayak Rima lagi cari coach gitu kan. Dan saya juga saat itu lagi sedang ready gitu, bersedia untuk bersama dengan Rima karena energy match. Nah, jadi sebenarnya teman-teman yang punya energi apapun saat ini, feminin atau maskulin, tenang aja. Kalau bagi saya, semuanya akan dilengkapi dengan waktu yang tepat gitu. Ketika kita sedang memerlukan untuk upgrade, yang penting mau terus upgrade sih, yang penting mau terus belajar gitu untuk melengkapi dari sisi mana si feminine energy yang akan kita hidupkan. Atau kalau memang as a leader kayak Rima, itu ya sisi maskulin ya, tapi tetap jadi diri Rima gitu. Ya kan? Aisyah gimana? Itu aku setuju banget sih tentang genuine jadi diri kita sendiri. Karena ketika kita jadi diri sendiri tuh nggak tahu somehow orang lebih connected sama kita. Mungkin biasanya kita image leader kan, image leader yang kayak gimana yang kita kasih atau gitu. Image cewek yang kayak gimana? Ya image cewek kayak gimana. Tapi ketika terbuka aja, ya udah as Aisyah aja, as Coach Nia, as Karima, orang-orang biasanya lebih connect ketika kita genuine jadi diri sendiri sih. Tapi aku mau tanya deh Karima. Tadi kan kata Karima lagi nanya-nanya sebenarnya tentang diri Karima. Tapi kalau menurut Karima tuh orang kayak gimana sih? Kalau dari yang hari-hari aku jalanin ya, aku ngerasa pastinya aku penyayang gitu. Penyayang, tapi di satu sisi lain bisa tegas, tapi bukan berarti tegas teriak-teriak dan berkata-kata kasar atau apapun. Tegas dengan kata-kata. Terus kemauannya keras, kuat. Kalau bapak sendiri bilang, ini Rima kemauannya keras, kalau udah ada kemauan susah. Karena capek gitu ya, kalau udah ada kemauan. Susah diubah, kecuali pasti saat ada kemauan kita diskusi, Rima bisa menerima dengan baik gitu. Bisa diterima kalau memang Rima rasa, it's right gitu. Yes. Tapi sometimes Rima punya alasan-alasan sendiri, terkadang itu bisa dari buku atau dari ya buku-buku yang Rima pelajari gitu. Dan itu menjadi Rima pilih-pilih lah apa yang cocok untuk diri Rima sendiri gitu. Karena pasti kayak di Islam kan baru-baru ini karena lagi mencari tadi kan feminine energy, baca kurang tahu ya itu hadis atau bukan, tapi di situ diperingatkan bahwa bahasanya laki-laki itu seperti matahari, kemudian perempuan itu seperti bulan, dan di saat mataharinya sedang turun, disitulah bulannya bersinar. Kemudian anak-anak adalah seperti bintang gitu. Gimana saat Bapak tadi yang matahari yang menghangatkan dan juga pasti nurturing juga, itu saat turun barulah bulan dan bintang itu bisa bersinar. Dan saya nggak ada masalah dengan peribahasa itu sih, karena ya tadi bulan itu indah dengan sendirinya, dengan sisinya gitu. Matahari pun juga indah dan kita perlu keduanya. Malam untuk istirahat, siang untuk beraktivitas gitu. Dan ya Rima suka sih balance itu tadi. Dan mungkin di bisnis juga ngerasa di keseharian ya, bahwa saya dan partner in business, which is my husband, suami aku sendiri, itu saling melengkapi. Betul. Jadi di saat Rima yang seperti ini gampang approach orang, bikin orang nyaman, dan Mas Reza yang artikulatif dan tegas dan sangat clear gitu dengan apapun yang dia berusaha utarakan. Jadi dia menjadi penutup, dia menjadi pembuka gitu. Dan itu hal yang ini ya saya rasa itu hal yang bagus dan jangan dihilangkan. Tapi
untungnya ketemu Coach Nia gitu kan beberapa waktu lalu karena hampir-hampir Rima ingin meninggalkan diri Rima yang terlalu feminim gitu bahasanya yang terlalu lembut. Dan again Rima suka kalau lagi interested in sesuatu, mental sesuatu, ngelihat-lihat dan kadang teringat film-film lama gitu ya, ada namanya The Inventor, itu tentang Theranos, tech startup gitu. Di situ perempuannya namanya siapa ya aku lupa, cuma dia foundernya Theranos ini seorang wanita dan dia ternyata mengubah suaranya dia menjadi lebih suara berat, baritone, dan ternyata itu fake. Dan at the end of her career dia masuk penjara karena memang dia adalah scammer gitu. Apakah bisa aja habit kita yang hari-hari kita membohongi diri kita sendiri, akhirnya kita membohongi negara, membohongi masyarakat gitu impact-nya. Jadi itu, that's why Rima sekarang udah tambah saklek gitu. Just be yourself, pastinya keep improving the way I should be. Dan itu question-nya atau answer-nya ya Rima yang tahu juga gitu. Kalau Rasulullah bilang kan mintalah fatwa pada hatimu, ini Bapak tuh ngajarin kita juga. Ya kalau kepada siapapun kita bertanya, kalau hati kita tahu yang benar, ya Bapak teringatin kita kan Pak Ari kan, mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada hatimu. Ini Rasulullah yang sampaikan. Jadi Rima, ketika Rima sudah menemukan hati Rima gimana sekarang? Lebih tenang, Coach. Lebih pasti Rima tuh orang yang selalu bahagia, tersenyum gitu ya. Bahkan ya dari dulu bahasa SD masih kecil gitu, temennya Rima pernah bilang, aku bisa bayangin kamu jalan-jalan di city, di kota, senyum-senyum jalan sambil tersenyum gitu. Masya Allah. Jadi yes, I'm a happy person, tapi ada mungkin kemarin itu ada sisi kecil di hati yang kayak nggak nyaman. Karena sedikit ketidaknyamanan itu sempat sih Rima kayak agak menarik diri dari memberikan kelas gitu, ngomong di kelas. Karena ada ketidaknyamanan, memangnya harus ya jadi sepowerful itu gitu ngomongnya. Yes, I want to improve my public speaking skills, tapi nggak sepenuhnya kayak meninggalkan diri Rima yang seperti ini gitu. Poinnya ya teman-teman ya, saya dapat poin. Kadang-kadang kita ingin banget nih menyenangkan orang lain, menyenangkan society. Ya, yang paling senang memang akhirnya melihat kita saat itu siapa? Rima. Kalau misalnya kita nyenengin gitu, menyenangkan mereka. Yang paling senang ketika kita menyenangkan mereka siapa? Menurut Rima, menurut Aisyah? Kita sendiri. No. Iya, nggak ada orang lain kan ngeliatnya, Rima udah berubah gitu ya. Tapi yang paling sedih, yang paling kehilangan siapa sebenarnya? Ketika kita mau terus untuk nyenengin orang, tapi kita lupa nih, ada sesuatu yang memang sudah Allah izinkan fitrah gitu. Dan semua orang kan unik ya, nggak sama gitu. Nggak ada yang ini harus seperti ini harus seperti ini. Saya harus seperti Rima harus seperti saya harus seperti Aisyah. Itu kan nggak ada kayak gitu. That's why Allah ciptain very unique dengan semua uniqueness-nya. Ya kan? Jadi ketika kita terus nih mau menyenangkan orang lain dengan pandangan orang lain yang memang sebenarnya itu bagus mungkin buat perkembangan kita, tapi itu kan semua ada waktunya ya. Ada waktunya. Yes, ada waktunya dan kita tahu kok. Kita juga Rima kan seorang pembelajar gitu ya, orang yang suka banget belajar dan pasti mengarahnya ke sana. Tapi bukan berarti kita jadi orang lain kan? Bukan berarti kita harus senengin orang lain terus. Ya, terus akhirnya siapa yang paling nggak seneng ketika kita senengin orang lain terus, tapi kita ninggalin diri kita? Of course diri kita sendiri. Akhirnya tadi kehilangan dirinya, akhirnya jadi fake, akhirnya jadi nggak ada yang terima. Karena kita sendiri nggak mau menerima diri kita teman-teman. Ya jadi just the way you are, just the way I am. Itu cukup sih. Just the way you are. Kayak even lebih condong ke feminim, ke maskulin gitu atau ke feminim, kayak throwing back gitu ya, dulu waktu Rima masih kecil SMA gitu. Kita bersahabatan bertiga orang.
Rima feminine energy, satu yang kayak masculine energy yang bikin rame gitu ya, yang selalu yang ngelindungin Rima. Yes. Satu yang ya netral lah gitu. Iya, dua-duanya ada gitu ya, dan dia kayak balance. Dan itu kayak gitu memang bikin persahabatan, bikin lingkungan tuh memang menyenangkan dan kita saling membutuhkan gitu. Betul. Boring banget ya kalau semua orang sama gitu. Kalau semua orang ngelaut nggak tahu deh kayak apa ya. Dan soalnya dari situ kita bisa saling melengkapi kan. Ada yang ngelindungin, ada yang melukin, nyayangin gitu kan. Nggak sama. Dan soalnya kita beda-beda banget dan dari situlah kita ngelengkapin. Yang femininnya udah ada ya tinggal upgrade maskulin untuk sisi pekerjaan, sisi goals, sisi dreams ya masuk lewat maskulin energy karena yang bisa menggerakkan itu kan sisi maskulin energy juga. Tapi apanya nih awalnya dari intuition. Ya kan intuition itu yang ngegerakin juga. Nggak bisa dipisah sebenarnya. Tapi pokoknya intinya adalah terima dulu deh dirinya. Cintai deh apa yang sudah Allah kasih. Namun jangan pernah berhenti untuk improve. Jangan pernah berhenti untuk upgrade. Sampai kita hari ini tuh kita udah the best version of kita gitu. Kamu ngerasa gak? Hari ininya Rima itu menjadi the best versionnya Rima gitu. Dari perjalanan Rima. Rima sendiri ngerasa gitu? Yes. Ya. Karena kemarin kan ada Rima stepping back, held back gitu kan. Somehow jadi no one approach me, nggak ada yang datengin aku kayak, Mbak bisa nggak ngisi acara di sini gitu. Tapi baru beberapa hari lalu ada yang udah approach Rima untuk jadi pembicara. Rima mau gitu karena Rima tahu mau seperti apa memberikan insight-nya, menjadi diri sendiri gitu. Dan itu kayak energinya udah kayak balik lagi. Rima dapat kekuatan Rima kembali. Ketika Rima kembali ke diri Rima. Itu poinnya. Ketika Rima mundur kan sebenarnya Rima lagi pause kan. Mencari alignment. Penyelarasan, kesepakatan antara diri Rima dengan diri Rima sendiri. Dengan pandangan orang. Dan sekarang akhirnya Rima muncul dengan oke, Rima udah tahu yang mau ngapain. Tapi dengan improvement kan. Gitu. Dan udah lebih ready. Kemarin ketika Rima step back, kenapa orang gak ada datang? Karena Rima tutup. Udah nih ya. Lagi alignment dulu nih gitu. Tapi gak berapa lama Rima bangkit lagi. Itu juga ada masculine energy yang ngegerakin. Tapi ada intuition juga yang oke lah Rima udah nih kayaknya. Gitu, sampai akhirnya ketemu deh di podcast hari ini. Seru banget hari ini. Banyak banget dapet insights-nya dari Karima, dari coachnya gitu tentang ya udah just be yourself. Jadi leader kayak jadi apa ya, as long as kita terbuka sama diri kita, ngeliatin sebenarnya kita tuh kayak gimana ke orang lain juga bakal ngeliat diri kita as semenarik itu kok, semenarik itu ke diri kita. Atau setidak menarik itu juga. Ya, atau mungkin setidak menarik itu juga gitu. Membosankan, bored. Ya, jadi itu sih aku ngeliat banget gimana ternyata tuh berjalan ke dalam diri kita tuh jauh banget ya. Itu adalah perjalanan yang paling jauh karena ya itu kadang kita ngelihat pandangan orang, oh kita harus kayak gini ya. Terus kita jadi, oh ternyata harus kayak gini. Kita ngeliat lagi, oh ternyata harus kayak gini. Tapi sebenarnya yang paling penting yang kita dengar tadi, mintalah fatwa pada hatimu. Sebenarnya hati kita yang paling powerful gitu. So, thank you Karima, coachnya hari ini udah ngomongin banyak tentang feminine energy, feminine leadership, dan sebenarnya gimana tentang nemuin diri kita gitu hari ini. Apa pesan Rima buat teman-teman terakhir? Closing statement. Pesan dari saya, jika kamu memang mempunyai feminine energy yang kuat, pertahankan atau bahkan improve gitu, improve feminine energy itu. Karena yang saya lihat gitu di sustainability, bahkan leaders di sustainability kayak Christiana Figueres, dia kayak mother of Paris Agreement. Paris Agreement itu yang mencanangkan untuk menurunkan karbon net zero dunia di 2060. Dia seorang perempuan. Dia satu sisi dia seorang yang feminim karena nurturing, dia ingin melindungi dunia, dia ingin melindungi dunia. Tapi satu sisi lain dia strong banget, kuat work ethicnya, kuat kerja keras, dan dia bisa entah bagaimana bikin the whole world, satu dunia berapa puluh negara untuk agree harus menurunkan karbon nanti 2060 agar menjadi zero karbon, agar cucu kita, future generations kita selamat gitu. Dan banyak lagi, majority memang di sustainability yang Rima lihat, coach, itu perempuan. Mau itu anak-anak, seperti Greta Thunberg, yang
Dia kan udah sangat well known lah ya, dia anak-anak tapi kuat, dia perempuan. Banyak climate aktivis lainnya itu wanita juga. Mau itu dari daerah terpencil, dia berusaha membangun komunitasnya agar lebih green, sampai ke pemerintahan seperti Christina Figueres, NGO. Itu kebanyakan perempuan karena memang itu pembawaannya perempuan ya, coach ya. Yes. Kita ingin nurturing, dan disitulah kita mungkin laki-laki dan perempuan bisa berusaha mengimbangi. Terkadang mungkin laki-laki memang profit gitu kan. target. Tapi perempuan punya sisi nurturing yang balance secukupnya gitu. Dan mungkin mereka saat mereka menjadi leader di sustainability, mereka memang tulus gitu. Tulus dan genuine di hati mereka, memang mereka mau melakukan ini karena ini bagus untuk bumi, bukan sebagai ini good business juga kok sustainability. Ada yang seperti itu kan, banyak juga yang sudah mulai ke arah sana. Tapi memang ketulusan perempuan untuk protecting the environment, melindungi bumi kita itu bisa Rima rasakan di seluruh dunia gitu. Wow. Coachnya? Iya, bagi saya yang namanya wanita, yang namanya perempuan, ataupun yang namanya laki-laki, itu masing-masing punya feminine energy juga kok, gitu ya. Jadi just the way you are, temuin apa uniqueness kamu, apa yang menjadi keistimewaan kamu, dan jadi excellent di situ. Bayangin ya, kalau seorang penyayang yang kasih sayangnya itu bukan buat dirinya sendiri, bukan buat keluarganya sendiri, tapi dia bisa ngerangkul semuanya. Itu kayak gimana nih dunia ini, ya. Kemudian orang yang tulus. Ketulusannya bukan untuk dia, bukan untuk orang yang dekat, tapi dia bisa tulus sama semua orang dan dia bisa jadi inspiration. Dan sebenarnya contoh ini ada di siapa sih? Rasulullah SAW. Ya, rahmatan lil alamin, penebar cinta, penebar kasih sayang tanpa syarat. Yang akhirnya kita bisa ngajakin orang bukan dengan kata-kata, tapi dengan action, dengan akhlak, dengan adab. Ya, jadi just the way you are. Temuin diamond di diri kamu sendiri dan biarkan kamu menjadi diri kamu. Pandangan orang lain oke, boleh kita take a notes untuk kita upgrade ya. Namun jangan sampai bikin kita tuh kayak baper lama gitu ya. Kalau ngerasa, aduh gue nggak berharga nih, aduh kayaknya salah nih. No, ambil itu sebagai sebuah input. Habis itu kita kembali lagi nih dengan lebih cemerlang ya. Jadi just the way you are, just the way I am gitu. Oke, jadi pesannya adalah just the way you are special gitu ya. So special. The diamond di dalam diri kamu. Diamond still diamond. Yes.